Swastiastu. Selamat pagi dok, perkenalkan kami dari SGDA 10 akan mempresentasikan student project kami dengan judul Stevens-Johnson Syndrome. Pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang. Stevens-Johnson Syndrome atau SJS dikenal pertama kali pada tahun 1922 oleh Dr. Albert Mason Stevens dan Dr. Frank Cavendish Johnson yang merupakan dokter anak di Amerika dan mempublikasikannya ke dalam American Journal Penyakit Anak. SJS memiliki banyak sinonim yang dapat dilihat pada slide. Secara etiologi terjadi karena beberapa faktor dan patogenesis SJS sering dihubungkan dengan reaksi hipersensitivitas tipe 3 dan tipe 4. Meskipun jarang, SJS merupakan salah satu bentuk kedaruratan dengan angka kematian dan kejadian kecacatan yang cukup tinggi dan terjadi karena penata laksanaan life saving yang tidak optimal, yaitu terlambatnya pengenalan SJS. Maka dari itu perlu mempelajari mengenai diagnosis dan tata laksana dari SJS. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat tulisan dapat dilihat pada slide. Stevens-Johnson Syndrome merupakan gangguan autoimun yang terdapat pada kulit dan selaput lendir akibat adanya hipersensitivitas yang dimediasi oleh mucocutaneous cell. Terdapat erosi yang terjadi secara tiba-tiba yang dapat ditemui pada mukosa mulut, bibir, dan area konjungtiva dengan tampilan kulit yang melepuh dan menyebar luas hingga 10% dari luas permukaan tubuh. Epidemiologi dari SJS. SJS merupakan keadaan darurat dermatologis yang jarang terjadi dengan risiko morbiditas dan juga mortalitas yang tinggi. Angka kejadiannya yaitu 0,5 sampai 1,4 juta per tahun dan angka kematian rata-rata diperkirakan 25% sampai dengan 35%. Tingkat insiden global terkait SJS ini terbilang rendah, tetapi seiring berjalannya waktu jumlah kejadiannya tampaknya meningkat di bagian lain dunia. SJS dapat terjadi pada semua kelompok usia, tetapi lebih sering terjadi pada wanita dan juga orang tua, di mana rasio wanita pria yaitu 3:2, dengan rata-rata dari proporsi wanita yaitu 61,3% sampai dengan 64,3%, sedangkan usia rata-rata pasien yang dilaporkan antara usia 46 sampai dengan 63 tahun. Selain itu, SJS juga dikaitkan pada pasien dengan infeksi HIV, terima transplantasi sumsum tulang, dan juga sistemik lupus erythematosus atau SLE. Etiologi Stevens-Johnson Syndrome. SJS dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama ada obat-obatan, yang kedua ada infeksi, yang ketiga ada malignant disease. Sebagian besar SJS disebabkan oleh obat-obatan seperti antibiotik, agen anti jamur, agen anti-inflamasi non-steroid, glukokortikoid topikal dan sistemik, antikonvulsan, vitamin, anestesi lokal, vaksin, dan antihistamin. Dalam hubungan dengan penyakit infeksi, Mycoplasma pneumonia merupakan penyebab tertinggi kedua terjadinya SJS dan paling banyak terjadi pada pasien pediatri. Sebuah laporan kasus pada tahun 2015 menyatakan adanya wabah infeksi Mycoplasma pneumoniae yang berasosiasi dengan penyakit Stevens-Johnson Syndrome di Children's Hospital, Colorado, Amerika Serikat, dari 1 September hingga 30 November 2013. Pada laporan tersebut, 8 anak memenuhi kriteria Stevens-Johnson Syndrome dengan usia rata-rata 11,5 tahun, pada kisaran 8 hingga 16 tahun. Sebanyak 5 anak, 63%, memiliki hasil positif MPPCR dengan tidak adanya terpapar obat dan memiliki pneumonia radiografi. Temuan ini membuktikan adanya keterkaitan Mycoplasma pneumoniae dengan Stevens-Johnson Syndrome. Patogenesis dari Stevens-Johnson Syndrome, di mana Stevens-Johnson Syndrome merupakan salah satu penyakit yang diakibatkan oleh T-cell mediated disorder, dan salah satu faktor risikonya yaitu penggunaan obat-obatan seperti antikompulsan, antibiotika, dan juga imunmodulator, di mana obat dan metabolitnya akan membentuk suatu metabolit peptide yang dianggap asing oleh sel T sitotoksik dan menyebabkan sel T akan mengalami aktivasi baik secara hapten maupun prohapten model, pharmacological interaction model, dan juga altered model. Selanjutnya, berkaitan dengan apoptosis yang terjadi pada sel, terdapat beberapa mekanisme yang terkait, yaitu antara lain fas-fas ligan atau fas L, di mana sel T sitotoksik dan juga natural killer cell atau NK cell akan memproduksi suatu fas L yang akan berkaitan dengan fas pada jaringan target atau sel target. Pada kondisi normal, biasanya fas L ini hanya ditemukan pada intraseluler dan hanya ditransportasikan ke permukaan sel jika sel membutuhkan untuk melakukan penghancuran diri. Selanjutnya, pada jalur porporin dan granzyme B, di mana porporin akan membentuk suatu pori pada sel target dan dilanjutkan dengan granzyme B akan menginduksi terjadinya apoptosis secara lebih lanjut, di mana transportasi granzyme B sangat dipengaruhi oleh porporin itu sendiri. Dan yang terakhir, pada granulisin, di mana granulisin merupakan suatu protein pro-apoptosis yang mendukung induksi imun adaptif khususnya pada sel mediated untuk memberikan respon, di mana konsentrasi granulisin ini sendiri biasanya sangat berpengaruh
pada severity atau keparahan dari penyakit pada pasien. Kemudian biasanya pada lesi ditemukan sel T yang melakukan infiltrasi pada cairan blister dan juga pada bagian epidermis, sedangkan untuk CD4+ biasanya ditemukan menginfiltrasi pada dermis. Selain itu, terdapat juga mekanisme yang dilakukan oleh T helper, di mana T helper berperan untuk enhancer dari imun respon, dan yang terakhir yaitu pelebatan sitokin inflamatori seperti interleukin, IFN atau interferon, dan yang terakhir yaitu tumor necrosis factor atau TNF. Manifestasi klinis awal mulanya akan timbul gejala seperti demam, mata perih atau menyengat, serta ketidaknyamanan saat menelan. Gejala selanjutnya akan muncul berupa manifestasi kulit. Hal yang mungkin terjadi pada kulit antara lain timbulnya ruam yang mungkin berubah menjadi eritema, papula, vesikel, dan bula. Lesi pada penderita sindrom Stevens-Johnson berupa lesi atipikal yang datar dan hanya memiliki 2 warna dengan batas yang buruk. Lesi makulopapular dapat ditemukan pada bagian tubuh penderita Stevens-Johnson, di mana lesi tersebut tampak banyak dan luas. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, manifestasi klinis dari Stevens-Johnson syndrome ini tidak menunjukkan adanya gejala-gejala yang spesifik, melainkan gejala-gejala non-spesifik, meliputi demam, kesulitan dalam menelan, bahkan mata merah. Nah, pada 90% pasien ditemukan keterlibatan mukosa mulut, genital, atau saluran gastrointestinal yang terlihat sebagai eritema dan erosi. Nah, pada mata pun juga terkadang ditemukan adanya gejala konjungtivis akut, edema kelopak mata, pelepasan mata dan krusta, hingga erosi pada kornea. Selanjutnya, apabila edema merupakan temuan utama pada kulit, maka diagnosis dapat dipandu dengan Tanner-Nikolsky. Meskipun Tanner-Nikolsky ini tidak eksklusif menunjukkan adanya Stevens-Johnson syndrome. Nah, Tanner-Nikolsky ini didefinisikan sebagai pelepasan epidermal disebabkan oleh penerapan tekanan tangensial pada kulit yang eritematosa dan tidak melepuh. Diagnosis pada SJS biasa dilakukan dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, atau bisa dengan bantuan dari medical history dari pasien. Jika pasien menunjukkan tanda-tanda gejala dari manifestasi klinis yang biasa ditemukan pada pasien SJS, maka dapat dipastikan bahwa pasien ini memang menderita SJS. Namun ada beberapa tes laboratorium tambahan yang bisa dilakukan untuk memastikan lebih lanjut diagnosis ini. Tes-tes laboratorium itu seperti tes biopsi, tes pemeriksaan darah, tes CBC, tes imunologis, dan tes kultur darah, kulit, dan urin. Tata laksana farmakologis. Menggunakan teknik reverse isolation bersifat krusial untuk mengurangi risiko infeksi nosokominal. Bagian kulit yang gundul karena pengelupasan ditutupi dengan larutan salin atau buro. Pemberian IVIG atau intravenous immunoglobulin terapi dosis tinggi direkomendasikan. Untuk manajemen nyeri bisa diberikan acetaminophen pada kasus nyeri ringan. Pemberian gabapentin dan pegabalin dapat mengurangi nyeri neuropatik dan dapat mengurangi konsumsi opioid di kasus akut dan fase penyembuhan. Tujuan dari penanganan dengan steril dan reverse isolation yakni untuk mencegah infeksi nosokominal yang dapat terjadi. Meskipun mekanisme aksi dari IVIG masih belum jelas, namun meta-analisis dari studi observasional didapat bahwa IVIG pada dosis kurang dari atau sama dengan 2 gram per kilogram berat badan dapat mengurangi tingkat mortalitas pada pasien SJS atau secara signifikan. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi merupakan salah satu tata laksana yang penting pada pasien Stevens-Johnson syndrome. Beberapa tindakan terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu seperti menghentikan pemberian obat penyebab, melakukan perawatan luka, manajemen cairan dan elektrolit, dukungan nutrisi, perawatan mata, manajemen suhu, kontrol nyeri, dan pemantauan pengobatan infeksi. Stevens-Johnson syndrome merupakan gangguan autoimun yang dapat disebabkan oleh obat-obatan, infeksi, dan malignant disease. Gejala awal yang ditimbulkan pada Stevens-Johnson syndrome bersifat non-spesifik yang biasanya hanya ditandai dengan demam, kesulitan menelan, dan mata perih atau menyengat. Setelah itu, gejala akan muncul dalam manifestasi kulit berupa eritema dan erosi yang memiliki keparahan dan variasi berbeda pada setiap individu. Untuk menegakkan diagnosis dapat melalui pemeriksaan laboratorium yaitu tes biopsi. Adapun dalam mengatasi atau manajemen dapat dilakukan dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi.
Terapi farmakologi dilakukan dengan pemberian obat penghilang rasa nyeri dan pemberian larutan salin untuk menghindari infeksi. Sedangkan terapi non-farmakologi dapat berupa penghentian obat penyebab, menjaga keseimbangan cairan, termoregulasi, dan nutrisi. Baik, sekian dari presentasi dari SGD kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Pramo Sandi. Om Santi 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 Om.